Baik, kita lanjut tutorialnya. Di part 2 ini saya switch ke Linux. Oke, kita jalankan aplikasi. Ini sudah saya kopas ya, sudah saya sesuaikan. Oke, Sencha App Watch. Kemudian kita cek di browser. Ini baru saya pindah ya. Ini temanya masih Triton. Tunggu bentar. Oke, tema sudah pakai material dan semua sudah cocok sama dengan yang di develop saat di environment macOS. Kita buka ESXJS Kitchen Sink. Masuk ke grid, kemudian cell editing. Lalu kita lihat source code-nya untuk cell editing. Nah, ini config-nya ya. Menggunakan plugin cell editing. Ini kita copy. Kita buka tampilan atau view link. Nah, kita letakkan di komponen grid panel. Nah, ini kita taruh sini aja. Kita paste. Selanjutnya, saat nanti sel itu diklik, nah itu menggunakan config editor. Ya, jadi nanti pas ngedit data, selnya diklik kayak kita pakai Microsoft Excel itu ya. Nah, itu nanti biar bisa kita edit, itu kita pakainya editor. Nah, ini kita buat editor. Editornya menggunakan text field. Editor ini nanti macam-macam ya, bisa text field, kemudian bisa combo seperti yang di latihan form sebelumnya ya, macam-macam. Nah, ini kita pakai text field aja. Nah, seperti ini. Jadi selnya ketika diklik, oke. Nah, ini kita bisa rubah. Ya. Nah, kita aplikasikan semuanya menggunakan text field. Kita cek. Oke. Berjalan dengan baik ya. Semuanya bisa diedit. Nah, lalu kita buat controllernya ya. Jadi nanti ketika klik tambah, kemudian ketika klik simpan sama batal simpan, nah itu kita kasih actionnya. Kita buat controllernya dulu. Kita copy dari main controller ya. Oke. Kita ganti ya. Pakai link, kemudian link controller. Aliasnya juga kita ganti link. Oke, sisanya yang lainnya kita hapus aja. Nah, seperti ini. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita copy. Ya, fungsi on add click ya. Ini kita rubah modelnya. Kitchen Sink model ini menggunakan model yang kita buat localhost q model.link.
ya, pakai kelas mode link, kita paste, kemudian datanya ini kita hapus, kita sesuaikan dengan punya kita, ya, nama sampai dengan URL. Oke, kita copy, kita isi seperti ini. Oke, tipe ya kurang lebih seperti ini. Nah, tipenya ini kita set default tab. Jadi nanti kalau ketika bikin baru, nanti otomatis tipe ini keisi tab gitu ya. Kemudian di button tambah ini kita kasih handler. Jadi kalau diklik tombol tambah ini nanti akan memanggil fungsi on add click. Oke. Kita tes. Ternyata kelebihan titik 2 nih ya. Kita hapus. Kita tes lagi. Oke, sudah jalan. Selanjutnya kita klik tombol tambah. Oke, kosong, nggak ada feedback apa-apa ya. Kita cek. Oke, belum kita tambahkan controllernya ya di view-nya ini ya. Kita require link controllernya, kelas link controller. Oke, ini kita copy nama kelasnya. Paste. Lalu config controller, nama aliasnya link. Oke. Kita simpan. Kita cek lagi. Oke, kita cek inspect elemennya. Iya, ada error ya, store-nya nggak bisa. Jadi ini kita karena pakai store statis ya. Kalau kita aplikasikan untuk menambahkan ke data store-nya, nah itu nggak bisa, error. Jadi ini kita disable dulu aja fungsi nambahnya. Ini kita komen, kita kasih console log dulu aja. Jadi ini kalau kita klik tombol tambah, bener nggak sih manggil fungsi ini? Nah, ini kita kalau di PHP itu echo ya. Nah, kalau di sini kita console log. Kita tambahkan juga untuk yang lain aja ya sekalian ya, yang untuk tombol simpan. Ini kita kasih juga handlernya. Kemudian yang batal, tombol batal juga kita kasih handler, kita kasih semuanya lah ini ya. Oke, ini kita kasih nama on cancel click. Ya, yang simpan on save click. Oke, kita buat fungsinya di sini yang tombol simpan on save click. Kemudian kita console log, copy aja. Klik simpan. Lalu yang batal simpan ini on cancel click kita buat juga. Kemudian console log,
batal simpan. Oke, kemudian kita kasih config tooltip ya. Jadi ini kalau mouse-nya kita arahkan ke tombol itu nanti ada keterangannya. Jadi biar tahu fungsinya ya si user, si tombol ini tuh buat apa sih gitu ya. Dari ikon sebenarnya sudah mencerminkan, cuman kan kita kasih tahu juga. Oke, kita kasih tooltip semuanya ya, masing-masing tombol. Kita juga kalau ngoding nggak bingung ya ini tombol apa, karena cuman ikon doang. Oke, kita cek. Oke, kita klik button tambah. Oke, sudah sesuai. Kita klik simpan juga oke, kemudian batal juga oke. Selanjutnya kita buat tombol hapus ya, hapus data. Kita tambahkan di kolomnya ini type action column. Kemudian di dalamnya action column kita tambah button ya, button untuk hapus, type button, kemudian icon class, ikon untuk hapus, XFA, Fatras ya. Oke, kita cek. Ya, ini ya ada ikon hapus ya. Nah, tapi ini kelebaran nih. Terus ada menunya di atas. Ini kita disable aja. Kita set lebarnya dulu, width 30 aja, kemudian menunya kita disable, true. Oke, kita cek lagi, refresh, sudah oke ya, seperti ini. Kita kasih handler juga ya, kita kasih nama on remove click. Oke, kita tambahkan di controllernya on remove click, lalu console log, hapus data ya, hapus baris data. Oke, kita cek lagi. Tambah. Oke, simpan, oke, batal simpan, oke. Kemudian hapusnya. Oke, ya, ini sudah ready semua ini ya. Jadi button-buttonnya ini udah kita set semua. Nah, tinggal nanti implementasinya langsung ke database ya. Lanjut di main.js-nya, di tampilan utama ya, kita kasih store-nya. Ini kita kasih actionnya ya, kalau diklik nanti pop up window sama nanti buka ke tab baru ya. Ini kita kasih store-nya, jadi biar di tampilan utama juga muncul. Oke, kosong ini karena belum kita kasih indeksnya ya. Oke, di kolom kita kasih data index, nama, kemudian
tekan. Oke. Iya, cocok. Nah, ini nanti kita klik, nanti bisa open window sama buka tab baru. Kita cek store-nya. Nah, ini ya, yang Google tipenya tab, kemudian www tipenya window. Mungkin ya, ini URL-nya kosong ya. Coba, oke, saya tuh punya info.php, localhost info.php. Oh, belum ada. Kita buat dulu aja. Oke, refresh. Iya, kita punya info PHP-nya. Ini kita copy. Nah, ini kita ganti ya. PHP info, URL-nya, judul juga kita ganti ya. PHP info, keterangan ganti juga. PHP info. Terus kita tambah satu lagi ya. Oke, kita bikin satu lagi nih jangan manual, SDK. Saya punya SDK. JS 7 SDK. Keterangan kopas aja. Linknya ini ya, kita copy. Oke, paste. Ya, kita cek. Oke, jadi ada 3 ini ya, yang ada tab-tab window. Oke. Lanjut, kita kasih listener ya. Jadi di gridnya ini kalau kita klik, nanti bisa buka linknya ya. Nah, kita kasih listener, klik. Oke, bentar kita lihat manualnya. Search grid panel. Oke. Terus eventnya ada klik nggak? Nggak ada klik. Oh, item klik adanya. Oke. Jadi pakainya item klik. Iya, ini klik nggak ada. Ya, jadi event yang di listener bisanya item klik ini. Oke, ini kita ganti ya. Item klik. Oke. Ya, item kliknya punya parameter ini ya. Nah, ini parameternya kita copy. Ini kita taruh di controller main. Ya, ini kan main ya. Oke, namanya on item klik ya. Nama fungsi di controller ya, kita kasih nama on item klik. Di main controller kita buat di sini aja on item klik. Oke. Ya. Yang this-nya ini kita ganti grid. Di dalamnya kita console log
record ini aja ya, jadi isi datanya, isi record itu berarti baris data, bener enggak ini baris datanya ada atau enggak. Oke, ini kita cek. Kalau kita klik, oke, itu ada isinya ya. Tapi ini, nah di dalamnya data, jadi ini record.data, jadi kita ambil yang datanya aja. Oke, coba kita refresh lagi. Kalau kita klik Google, oke, nah ini pas langsung dapat datanya ini. Ya, ini yang ada di store. Nah, ini yang kita definisikan di store. Nah, ini kan muncul semua nih. Oke. Diklik. Oke, jadi udah langsung datanya dapat nih ya. Jadi kalau di klik barisnya itu udah langsung dapat datanya nih kita nih ya. Oke, lanjut kita olah. Kita buat variabel data, record.data, konsol lognya kita hapus aja. Terus kita kasih kondisi ya, kalau tipe linknya itu tab ya, nanti kita buka tab baru. Kemudian kalau dia tipe datanya yang window, nah nanti kita buka kayak pop up gitu. Oke, pakai if aja. Oke, ini window ya, kita cek lagi ya bener apa enggak ya. Kita konsol log. Oke, yang kalau kita ngeklik link window bener nanti masuk ke kondisi ini atau enggak. Nah, kita ngodingnya pelan-pelan ini ya. Oke, kita cek ya Google. Ya, dia tipenya tab. Kemudian ext tab. Nah, yang php info window. Oke. Kita buka tab baru. Kodenya adalah window.open. Ini fungsi JavaScript biasa ini ya. Terus data.url. Nah, jadi ini link URL-nya. Jadi kalau kita klik ya, yang Google kan tab ya. Klik ext dulu. Nah, ini yang ext ya. Buka tab baru. Kemudian yang Google, tapi kita nggak connect internet ya. Nah, dia bisa buka tab baru. Oke, udah jalan ya. Nah, sekarang tinggal tipe window. Oke, ya yang window. ext create nama kelasnya ext.window. Lalu config-nya oke nanti ya. Nah, kalau window itu mesti harus di show ya. Ini biar nggak kelupaan. Terus baru kita config-nya. Title kita ambil dari variabel data ya. Data.judul itu sesuai yang ada di store ya. Nah, ini judul. Oke. Terus lebarnya kita bikin berapa enaknya? 95%. Terus tingginya kita kasih 90%. Oke. Terus isi di dalamnya. Nah, ini nanti yang isi URL-nya ya. Nah,
itu kita pakai iframe, tapi nanti ya kita cek dulu windownya. Oke, kita cek dulu windownya. Oke, ini udah sip ya, kalau diklik udah buka window. Nah, tapi belakangnya masih kelihatan ya. Kita kasih config lagi di windownya modal true. Jadi ini biar kayak bootstrap itu ya, jadi yang belakangnya nggak bisa diklik-klik lagi gitu. Oh iya, iframe. Nah, ini cara bikin iframe. Kita pakai komponen aja deh ya. Iframe itu belum pernah nyoba saya kalau pakai komponen iframe. Jadi mending pakai komponen xtab komponen. Ini kita buat xtype komponen, config-nya pakai auto L ini ya, auto L, kita copy. Nah, tagnya ini kita ganti iframe, terus src-nya, nah ini URL-nya, data.url. Oke, sip. Jadi tinggal kita cek ya, refresh, kemudian kita klik PHP info. Oh, ini komponennya ada spasi ya, refresh lagi, sip. Nah, udah muncul itu ya. Nah, cuman perlu kita full kan ya. Oke, kita kasih style lebar ya, width-nya jadi lebarnya kita buat 100% aja ya, jadi biar penuh mentok gitu ya. Width-nya kita buat 100%, kemudian tingginya kita buat 100% juga. Oke, kita tes. Shift ya. Nah, cuman ini ada border itemnya ini ya. Oke, kita tambahkan di stylenya bordernya 0. Cek. Oke, nah begini. Mantap. Dah. Jadi ya ini ya untuk event-event kliknya ya. Jadi dari tampilan ini datanya sudah muncul, kemudian diklik baris datanya, linknya itu tadi juga sudah sesuai dari tipe linknya ya. Kalau tipe linknya tab, buka tab baru. Kalau tipe linknya window, dia muncul pop up ya, jadi linknya ditampilkan di dalam. Oke,
Ini kita tes lagi ya buat yang PHP info. Jadi PHP ini sama-sama PHP info ya. Cuman kita tes yang satu itu buka di tab, yang satu di window. Ya, ini kita tes. Ya, itu ya PHP info yang tab. Kita klik, ya buka tab. Terus kalau PHP info yang window, seperti ini. Oke, ya. Sekian tutorial kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.